Assalamualaikum guys. Indonesia adalah negara yang besar, luas, dan sangat kaya keberagaman. Namun dalam pusaran politik dan kekuasaan, kita sering mendapati pertanyaan yang menggoda logika. Apakah benar semua anak bangsa punya peluang yang setara untuk duduk di puncak kekuasaan? Atau jangan-jangan ada pola tak kasat mata yang membuat sebagian kelompok selalu di posisi puncak dan sebagian lainnya selalu tergelincir? Mari kita lihat beberapa contoh yang sempat ramai. Pertama, Ferdy Sambo, seorang jenderal tinggi dari Sulawesi Selatan yang sebelumnya sangat berpengaruh di tubuh Polri. Namun dengan satu kasus yang memang tragis dan mencengangkan, karirnya runtuh total. Apakah itu sepenuhnya soal kejahatan pribadi? Bisa jadi. Tapi yang menarik adalah betapa cepat dan telanjangnya keruntuhan itu berlangsung, seolah semua kekuatannya dicabut dalam satu malam. Lalu Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, juga dari Sulawesi Selatan, figur kuat yang dikenal aktif, bahkan sangat loyal terhadap pemerintahan. Namun menjelang akhir masa jabatan, ia terseret dalam pusaran kasus korupsi. Masalahnya bukan sekadar hukum, tapi juga cara penanganannya. Publik seolah disuguhi narasi bahwa SCL adalah tokoh yang harus diturunkan. Apakah ini kebetulan? Ataukah memang sudah dirancang agar ia selesai? Terakhir, Thomas Lembong, atau akrab disapa Tom Lembong, seorang profesional berdarah Tionghoa, mantan kepala BKPM dan Menteri Perdagangan, cerdas, reformis, dan dikenal terbuka terhadap ekonomi modern. Tapi karirnya di pemerintahan mendadak terhenti. Belakangan muncul kabar ia terseret kasus impor. Padahal langkah itu disebut-sebut bagian dari kebijakan presiden saat itu. Mengapa ia yang disalahkan? Apakah ia hanya mengikuti perintah? Ataukah ini bagian dari pola penggeseran yang lebih besar terhadap tokoh-tokoh non-Jawa dari lingkaran inti kekuasaan? Ketika tiga tokoh dari latar belakang yang berbeda, semua bukan berasal dari etnis dominan di pusat kekuasaan, mengalami kejatuhan yang dramatis, wajar bila publik mulai bertanya, apakah ini murni soal pelanggaran hukum? Atau ada semacam penyaringan tak tertulis dalam kekuasaan yang membuat tokoh dari luar etnis tertentu sulit bertahan terlalu lama? Sebagai bangsa yang berlandaskan keadilan sosial, kita seharusnya mempertanyakan, mengapa kursi-kursi kekuasaan strategis nyaris selalu diisi oleh satu kelompok etnis yang sama? Kedua, mengapa mereka yang berasal dari luar kelompok itu cenderung tak bertahan lama atau tersandung masalah yang nyaris terlalu tepat waktu? Ini bukan soal kebencian antar suku, bukan juga tentang menyebar teori konspirasi, tapi ini soal keadilan struktural, soal representasi yang seimbang dalam negara majemuk. Kita tidak bicara tentang pengkhianatan dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Kita bicara tentang sistem yang mungkin tanpa sadar telah membentuk pola eksklusif dalam distribusi kekuasaan. Bayangkan jika semua etnis di Indonesia bisa benar-benar merasa punya peluang yang sama untuk duduk di kabinet, di Mahkamah Agung, di KPK, di TNI, dan bahkan jadi presiden. Bukankah itu akan membuat rasa memiliki terhadap negara ini jauh lebih kuat? Maka, mari kita buka ruang diskusi. Haruskah kita audit ulang sistem perekrutan pejabat tinggi negara? Perlukah ada mekanisme keterwakilan yang lebih adil antar daerah dan etnis? Dan yang terpenting, apakah hukum dan politik bisa benar-benar steril dari kepentingan kelompok? Indonesia bukan milik satu suku. Indonesia adalah milik semua. Dan jika kita ingin maju sebagai bangsa, maka keadilan dalam semua bentuknya, termasuk keterwakilan, harus kita perjuangkan bersama. Sekian. Semoga ada manfaatnya. Thank you.